Sejarah konferensi meja bundar. Pada sejarah ini, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa meraih kemerdekaan setelah proklamasi ternyata tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ada berbagai macam rintangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Setelah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, perselisihan yang masih terjadi antara bangsa Indonesia dengan Belanda memang mendatangkan beberapa masalah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menangani masalah tersebut, maka jalur diplomasi lebih dipilih oleh kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara ini, maka diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sehingga tanggal 2 November 1949. Konferensi tersebut berada di Den Haag atau Belanda sebelum konferensi dilaksanakan. Ternyata sebelumnya sudah berlangsung 3 pertemuan antara Belanda dan Indonesia, yakni Perjanjian di Garjati pada tanggal pada tahun 1147, Perjanjian Renville pada tanggal 1148 dan Perjanjian Rhine-Royen pada tahun 1149. Latar belakang terjadinya konferensi ini adalah kegagalan Belanda yang ingin meredam kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menggunakan cara kekerasan. Kegagalan tersebut karena Belanda mendapat ancaman dari dunia luar, namun sebelumnya pihak dari bangsa Indonesia dan Belanda sendiri telah melakukan perundingan lewat jalan diplomasi. Ancaman dari dunia internasional sendiri dibuktikan dengan adanya resolusi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana isinya mengecam serangan militer Belanda yang akan dilakukan kepada bangsa Indonesia. PSBB juga menyerukan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak tersebut dengan cara perundingan. Setelah diadakannya perjanjian Runtuyan pada tanggal 6 Juli 1949, rencananya akan diadakan sebuah konferensi yang mana nantinya dihadiri oleh para tokoh yang waktu itu masih diasingkan di Bangka. Namun sebelumnya telah diadakan lebih dahulu konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus tahun 49 di Yogyakarta. Konferensi tersebut dihadiri oleh otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk, kemudian para partisipan setuju dengan prinsip serta kerangka dasar dari konstitusi. Hal inilah yang kemudian membentuk perwakilan Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1949 untuk menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Waktu dan tempat pelaksanaan konferensi meja bundar. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa penjelasan di atas bahwa untuk konferensi ini sendiri tidak dilaksanakan di Indonesia, namun di negara kincir angin yakni Belanda, tepatnya di kota Den Haag. Konferensi tersebut diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Dalam pelaksanaan, tentu saja ada beberapa hal yang diperundingkan dan ditetapkan demi kesepakatan bersama. Tujuan konferensi meja bundar. Tujuan dari konferensi meja bundar, tentu saja dalam pelaksanaan konferensi ada beberapa tujuan. Berikut beberapa tujuan dari pelaksanaannya konferensi meja bundar. Yang pertama, bertujuan untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan Belanda dengan cara melaksanakan beberapa perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda.
khususnya tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, dengan terciptanya kesepakatan yang ada pada konferensi meja bundar, maka bangsa Indonesia sendiri telah diakui sebagai negara dengan daulat penuh oleh Belanda, meskipun tanpa irian Barat. Kedua tujuan yang ada pada konferensi meja bundar tersebut tentu saja bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Tokoh yang menghadiri konferensi meja bundar. Dalam pelaksanaan konferensi meja bundar tersebut, ternyata dihadiri 3 pihak, yakni dari pihak Indonesia sendiri, pihak Belanda yang diwakili oleh BFO, dan pihak dari UNCI sebagai penengah. Untuk pihak dari Indonesia sendiri merupakan hasil perundingan pada konferensi inter-Indonesia yang diadakan di Yogyakarta. Yang pertama, pihak Belanda. Rid Sunan Ampel, nama asli sejarah, ajaran, dan perjuangan dakwah. Dalam pelaksanaan konferensi tersebut, pihak Belanda ternyata diwakili oleh BFO. Perwakilan dari Belanda tersebut ternyata mewakili beberapa negara yang telah diciptakan oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Perwakilan dari BFO tersebut ternyata diketahui oleh orang Indonesia, yakni Sultan Hamid yang berasal dari Pontianak. Sedangkan untuk perwakilan dari Belanda sendiri diketuai oleh Mr. Van Maarschelven. Nomor 2, pihak Indonesia. Untuk pihak Indonesia sendiri ternyata diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia, yakni Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau mewakili Indonesia pada konferensi meja bundar dengan 12 delegasi, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Roim, Profesor Dr. Andes Supomo, Dr. Leitna Mr. Ali Satroamicojo, Insinyur Juanda, Dr. Andes Sukiman, Mr. Siono Hadinoto, Dr. Andes Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Mr. Abdul Karim Pringodijo, Kolonel Simatupang, Mr. Muwardi. 3 pihak UNCI. Pihak UNCI diwakili oleh Chris Tail. Tujuan dari adanya UNCI atau United Nations Commissioner of Indonesia ialah sebagai penengah serta mediator dari perdamaian perselisihan antar Indonesia dan Belanda. Hasil dari isi dari pelaksanaan konferensi meja bundar. Dalam pelaksanaannya, tentu saja konferensi tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Berikut hasil dan isi dari konferensi meja bundar. 1. Belanda telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka. 2. Pengakuan dari kedaulatan itu sendiri selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. 3. Status dari Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 4. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda untuk mengadakan sebuah kerja sama antara
yang dikepalai oleh Raja Belanda sendiri. 5. Republik Indonesia Serikat RIS akan mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Republik Indonesia Serikat sering diwajibkan untuk membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Kapal-kapal perang dari Belanda yang ada di Indonesia akan ditarik dengan beberapa catatan kompers akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat RIS. Tentara kerajaan Belanda yang ada di Indonesia akan ditarik mundur, sedangkan untuk tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan, namun dengan catatan bahwa beberapa anggota yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam Kesatuan Tentara Negara Indonesia TNI. Pendatanganan dari pengesahan serta penandatanganan konferensi meja bundar ini dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1949. Setelah itu, hasil dari konferensi tersebut disampaikan kepada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah itu, KNIP melaksanakan bidang yang diadakan pada tanggal 6 hingga 14 Desember 1949. Yang mana bertujuan untuk membahas hasil serta isi dari KMB ini sendiri. Kemudian setelah melaksanakan sidang KNIP pun akhirnya setuju dengan isi serta hasil dari KMB dan menetapkan Soekarno sebagai calon tunggal terpilih Presiden Republik Indonesia Serikat RIS. Adanya konferensi ini memang memberikan pengaruh yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin tanpa adanya konferensi ini, Indonesia masih berselisih dengan Belanda terutama dalam hak kekuasaan yang pernah dilakukan oleh Belanda di Indonesia.